Siapa? Itu. Intel Intel khususnya yang tahu. Masih dingin ini. Sabar ya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu biasa ke-8 hari ini, Gereja Sejagat mengajak kita sekalian untuk secara khusus masuk dan menyelami misteri iman kita, bahwa kita sungguh percaya kepada satu Allah, dan Allah yang esa itu hadir dan mewahyukan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, kita diperkenankan untuk boleh masuk dalam persekutuan cinta Allah, karena Allah beserta kita memberi diri sepenuhnya untuk hidup kita dan tinggal di antara kita. Roh Kudusnya selalu membimbing dan menuntun kita pada seluruh kebenaran iman kita. Karena itu pada hari raya Tritunggal Maha Kudus hari ini, mari kita sejenak menyadari dan menginsafi apakah kita sungguh percaya kepada satu Allah, dan Allah yang esa itu kita alami kehadirannya secara nyata dalam diri Putra dan Roh Kudus. Sadar begitu sering kita kurang percaya kepada kemahakuasaan dan kebesaran Allah, mari di awal perayaan ini kita mohon ampun dari Tuhan untuk segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada
kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita mengangkat hati, memuji dan memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Gloria in excelsis Deo. Pujilah karyanya, dunia
perjanjian yang menyelamatkan kami melalui Kristus Putra. Bimbinglah kami untuk mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidup yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sini kalau bersih. Hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Bacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada. Sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi
segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagia bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau itu kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, Alleluia.
Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah Allah yang kita imani? Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Allah yang kita imani adalah Allah yang esa. Kita mengimani dan percaya hanya kepada satu Allah. Dan bagaimana kebesaran Allah yang kita imani itu ditegaskan dan dilukiskan begitu sempurna dan mengagumkan, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan. Tuhanlah Allah di langit dan di bumi. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah yang esa itu yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu. Dia yang menciptakan dan memberi hidup kepada semua ciptaannya. Tentu kita masih ingat dalam kitab Kejadian bagaimana semuanya itu terjadi karena kuasa Allah yang kita imani. Allah yang esa itu maha agung dan maha tinggi, sungguh menakjubkan dalam karyanya. Allah yang esa dan tunggal itu sungguh berbelas kasih kepada kita manusia. Kalau begitu, kita bisa bertanya, bukankah ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus yang kemudian kita sebut sebagai
Tritunggal Maha Kudus. Banyak orang yang tidak mengerti dengan iman kita, menuding dan menuduh kita orang Kristen, orang Katolik sebagai orang yang menyembah kepada banyak Allah. Kita tidak menyembah kepada banyak Allah. Kita hanya percaya dan menyembah kepada satu Allah, Allah yang esa dan tunggal. Sekali lagi, kita tidak menyembah kepada banyak Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah yang esa. Lalu bagaimana dengan rumusan Tritunggal Maha Kudus? Saudara-saudari terkasih, Allah yang esa dan tunggal itu, Dia mewahyukan dirinya dalam 3 pribadi. Allah hanya satu, tetapi Dia mewahyukan dirinya dalam 3 pribadi ilahi. Yang pertama, Bapa yang tidak menampakkan wajahnya, Dialah yang mencipta dan memberi hidup kepada semua ciptaannya. Dialah yang mengutus Yesus putranya untuk datang, tinggal, dan hidup bersama dengan kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa melalui jalan salib. Dalam arti ini, Tuhan Yesus adalah pewahyuan wajah Allah, wajah Bapa yang sempurna, yang menampakkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang berpihak pada keadaan kita manusia, Allah yang solider, Allah yang empati dengan kita dalam segala situasi. Dalam Perjanjian Lama, kita dengar Allah mewahyukan dirinya hanya dalam bentuk tanda-tanda dan simbol-simbol. Dalam bentuk mimpi, dalam bentuk api yang menyala-nyala, dalam bentuk suara dan lain sebagainya, tapi tidak berwajah. Dan dalam diri Yesus putranya, Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah yang solider dengan kita. Yesus pribadi Allah yang kedua datang untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Yesus Allah yang beserta kita, yang selalu menyertai dan menuntun kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Dalam perayaan Paskah, kita merayakan misteri iman kita, puncak dari pewahyuan diri Allah dalam diri putranya melalui peristiwa salib dan kebangkitan. Dan dalam perjalanan waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah pribadi yang ketiga. Allah mewahyukan dirinya dalam Roh Kudus, pribadi ketiga. Roh Kudus berasal atau diutus oleh Bapa dan Putra. Roh Kudus itu tidak lain adalah nafas hidup Allah sendiri. Roh ilahi yang mempersatukan semua orang yang beriman untuk terus
hidup dan bertumbuh dalam iman yang benar kepada Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam bacaan Pentakosta kemarin, bila Roh Kudus itu datang, Dialah yang menuntun kamu kepada semua kebenaran, segala kebenaran. Roh Kudus, Dia datang untuk menguduskan, untuk menyertai, untuk merawat dan menuntun hidup gereja hingga akhir. Dan Roh Kudus itulah juga yang memungkinkan kita, orang berdosa, untuk masuk dalam satu keluarga ilahi. Roh Kudus itu yang memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi putra-putri Allah. Dalam bacaan kedua tadi kita dengar apa peran Roh Kudus itu. Roh Kudus datang bukan untuk memperbudak kita, tetapi Roh Kudus itu datang untuk membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa. Yang memampukan kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Kalau Allah adalah Bapa kita, maka kita tidak lain adalah ahli waris dari Bapa yang satu dan sama, anak dari Allah yang satu dan sama. Kalau kita adalah ahli waris dan anak, maka mestinya kita juga, hidup kita juga memperlihatkan kualitas-kualitas pribadi Allah yang baik dan benar dalam hidup kita. Orang bilang apa? Mestinya buah itu tidak boleh jauh dari, kalau jatuh tidak boleh jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak boleh jauh dari pohonnya. Dalam hidup kita manusia, rumusan itu selalu benar atau kurang? Bisa jadi benar. Ada dalam keluarga, anak-anaknya mewariskan kualitas-kualitas positif dan baik dari orang tuanya. Kualitas iman, kualitas moral, kualitas-kualitas lain. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya pendiam, anaknya juga pendiam. Anak ini pendiam dari mana ini? Coba periksa dulu pohonnya. Lalu mama bilang, anak ini cerewet sekali. Dari mana dia cerewet? Periksa dulu pohonnya. Tapi anak ini kepala batu, nakal sekali, sulit diatur. Dari mana ini? Silakan. Dari mana itu? Tapi Bapak, Mama, Saudara-saudari, rumusan itu tidak selalu berlaku. Kadang juga untuk hidup kita, buah itu ternyata bisa jatuh jauh sekali dari pohonnya. Ada orang tua yang punya kualitas kesaksian hidup yang luar biasa dan mengagumkan. Tetapi banyak orang tidak mengerti ketika melihat anaknya atau generasinya macam tidak ada hubungan sebab akibat apa-apa. Dari mana itu? Ya mungkin tadi periksa dari pohonnya. Kalau dari pohonnya tidak ada, lingkungan sosial kita terlalu punya pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, keluarga, supaya meminimalisir pengaruh lingkungan media sosial yang negatif dan buruk itu, supaya generasi kita tetap dia jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan kalau kita karena Roh Kudus yang dijanjikan, yang diberikan Bapa dan Putra yang kita sudah terima itu, yang memampukan kita, memungkinkan kita menjadi putra-putri Allah, menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus, maka hidup kita mestinya tidak boleh jauh dari Tuhan Yesus punya cara hidup. Karena pohon kita, pokok kita jelas.
Mestinya seperti itu kan? Tetapi sekali lagi dalam kenyataan bisa jadi situasinya lain. Ada orang yang memang dia menyebut diri sebagai orang Katolik, orang Kristen, tetapi cara hidupnya macam orang yang tidak kenal Kristus. Tidak kenal Kristus. Mungkin dia lihat gereja waktu Sabut Baru, waktu Krisma, waktu nikah, lalu tunggu nanti waktu misa arwah. Tunggu misa arwah baru lihat lagi. Tapi itu tidak diharapkan sebagai ahli waris dari Bapa yang satu dan sama dari kerajaan Allah, itu tidak diharapkan. Mestinya apa yang kita akui dengan mulut, kita yakini dengan hati dan seluruh pemahaman kita, dan kita hidupi dalam perilaku kita. Saudara-saudariku terkasih, itulah Allah yang kita imani, satu Allah mewahyukan diri dalam 3 pribadi. Satu hakikat 3 pribadi, Bapa yang mencipta dan memberi hidup, Putra yang datang untuk menyelamatkan dan menebus kita, Roh Kudus yang datang untuk menguduskan, untuk memelihara dan memberi hidup, memimpin kita hingga akhir zaman. Roh Kudus itu adalah nafas ilahi sendiri. Dengan demikian, Allah tidak banyak, Allah hanya satu, hanya Dia menjadi 3 pribadi ketika Dia menjalankan peran keluar dari lingkaran keilahiannya, peran berkaitan dengan hidup kita manusia, berkaitan dengan tugas keluar, memberi diri keluar. Tapi di dalam Dia hanya satu. Dia hanya satu. Kita bisa membedakan Allah dari peran itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi tidak bisa pisahkan 3 pribadi itu satu dari yang lain. Karena itu, ketika kita menyembah Yesus sebagai Putra Allah, kita sekaligus serentak menyembah 3 pribadi Allah yang esa ada dalam diri semuanya. Ketika kita menyembah Roh Kudus, 3-tiganya ada dalam satu kesatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, memang tidak mudah untuk kita memahami misteri iman kita berkaitan dengan Allah yang esa dan 3 pribadi. Kalau kita yang sudah bertahun-tahun sejak mengimani Allah yang esa 3 pribadi itu sulit pahami, apalagi orang yang tidak mengimaninya, bagaimana dia bisa mengerti? Tetapi kita percaya bahwa Allah sungguh sempurna dalam dirinya dan memberi diri melalui peran keluar, Bapa yang mengutus, Putra yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menguduskan dan memelihara gereja hingga akhir zaman. Kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita dibaptis, kita ditenggelamkan ke dalam misteri Tritunggal Maha Kudus. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita ditenggelamkan, kita dimasukkan dalam realitas hidup Allah Tritunggal Maha Kudus, maka saat itu kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi bagian dari anak-anak Allah, menjadi putra putri Allah, saudara-saudari Tuhan Yesus. Karena iman, maka hasilkanlah perbuatan, tindakan, cara hidup yang benar seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, saudara sulung kita, bahwa memang kita adalah satu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang
Bismillahirrahmanirrahim. Kuasa dan keilahian-Mu sulit untuk kami pahami, tetapi cinta-Mu yang memungkinkan menyembah Engkau dalam hidup kami. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami tetap setia untuk menjadi putra dan putri-Mu dalam hidup setiap hari. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk sekali lagi membawa iman dan percaya kita di hadapan Allah dengan berdoa. Aku percaya dari setiap yang datang aliran hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, antara kudus pengampunan dosa, kebangkitan bara di kehidupan yang kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudara kasih, kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberikan harapan kepada kita bahwa segera tiba saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam damai dan cinta kasih-Nya. Marilah kita bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di provinsi kita. Semoga Allah Bapa mencurahkan roh kebenaran kepada para rohaniwan dan biarawan-biarawati, dan didorong oleh roh kebenaran mereka mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, diberkati berlimpah-limpah dalam karyanya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, semoga Allah Bapa menerangi mereka dengan roh-Nya agar berani mempercayakan dirinya kepadanya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri agung Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak untuk mempersembahkan intensi kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam Kristus
Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putra-Mu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persiapan bersembah. Mempersembahkan intensi kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang
syukur atas ulang tahun mereka. Kita bersyukur bersama anak Terimal Ivan Moruk yang merayakan ulang tahun ke-19. Syukur dari seorang anak yang merayakan ulang tahunnya besok. Semoga berkat Tuhan menyertai. Syukur bersama seorang ibu yang merayakan ulang tahun ke-27 pada tanggal 24 Mei kemarin. Syukur kepada Tuhan bersama anak Titi Derek yang merayakan ulang tahun ke-23. Syukur atas kelulusan dari seorang anak. Syukur atas ulang tahun yang ke-17 dari anak Renaldi Serang. Syukur atas ulang tahun ke-13 dari seorang anak. Syukur atas ulang tahun ke-13 dari anak Kristiani Angela Putri Manek. Syukur dan terima kasih kepada Allah Tritun Maha Kudus atas kesehatan yang diberikan kepada satu keluarga. Syukur bersama anak Dewinia Desi Serang yang merayakan ulang tahun ke-6. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan dari seorang anak. Doa syukur bagi Rosalita sayang. Semoga berkat dan kekuatan Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan hidup sehari-hari selanjutnya. Kita juga memohon kerana Tuhan keselamatan jiwa anggota keluarga kita yang sudah meninggal, Bapak Markus Lau yang meninggal dari Malang Lahurus, Bapak Hilarius Bau, Bapak Benedictus Hasan, Paula Sose, Cecilia Mare, Lucia Dau, Ursula Murid, Agustinus Bikin, Ersin Tete, Mama Yuliana Eke Mane, Bapak Nikolaus Nadur, Madur, Mama Elizabeth Tabul, Bapak Henrikus Luis, Bapak Agustinus Elon, Mama Diarina Lemanek, dan semua anggota keluarga yang sudah meninggal, Henrikus Derek, untuk keselamatan jiwa semua arwah dari keluarga besar Aklunggi, keluarga besar Manengat Mamulat, keluarga besar suku Rayon. Untuk keselamatan jiwa Bapak Opa Desenia, Opa Adolfus Rua, Oma Gresia Hai, Opa Julius Bunga Aklunggi, Oma Kristina Hai, Opa Ruben Aklunggi, Oma Gresia Maya, Opa Arnoldus Neno, Oma Elizabeth Putu, Bapak Adrianus Mau, dan Bapak Amandus Kale. Semoga jiwa-jiwa mereka mendapat perhatian Tuhan untuk oleh nikmati sukacita di surga. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semuanya menerima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh rumah tangga yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuduskanlah kami dalam roti dan anggur, tanda perjanjian baru yang menghidupkan dan mengangkat kami sebagai putra-putri terkasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa kami selalu dari manapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang bisa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal. Kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam pelayanan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kedudukan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kesuburan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan doa, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah bersama Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai benangan akan aku. Marilah kita sedia kami Yesus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Tuhan layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, akan Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Biskup kami Dominikus serta semua rohaniwan. Berkenanlah mendengar dan menerima syukur kami bersama saudara-saudari kami yang menyatakan syukur atas ulang tahun mereka. Syukur atas rahmat kesembuhan dan rezeki yang mereka terima. Semoga berkat dan rahmat menyertai mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya, dan akan keluarga kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang memasuki usia lansia. Semoga mereka dipenuhi dengan sukacita dan ketidakpastian rohani dalam hidup harian mereka, dan rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ingatlah juga dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan dan bangkit, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Kami mendoakan untuk keluarga kami, orang tua, saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Secara khusus mereka semua yang nama-namanya kami hadirkan di atas altar kudus ini. Dan jiwa-jiwa malam lain yang sangat membutuhkan waktu-waktu yang keselamatan mereka, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami mendapat berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bapa Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagi damai satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Yesus Anak Domba Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita yang kini diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Sambil dulu. Sama. Sampai.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur karena Kau perkenankan menyebut nama-Mu, dan karena Engkau berkenan tinggal bersama kami dalam diri Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri demi kebahagiaan kami. Kami bersyukur pula karena Roh-Nya telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih. Dampingilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar hidup kami selalu terarah kepada-Mu, sumber kebahagiaan sejati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman hari Minggu biasa ke-8 tanggal 26 Mei tahun 2024. Yang pertama, rencana kegiatan pastoral sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini lanjutan pendaftaran kursus persiapan perkawinan Katolik gelombang pertama. Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 jam 3 sore, rekoleksi persiapan bagi pasangan Martin da Silva dan Theodorina Hope, peserta yang harus hadir saksi, tua adat, dan orang tua. Hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2024, persiapan penutupan bulan Rosario Mei 2024, tempat Gua Santa Maria Fatima Selore A. Yang siapkan tempat, membersihkan, perlengkapan, altar, dan lain-lain disiapkan oleh umat lingkungan Selore A, B, dan C. Untuk itu mulai hari Senin, umat lingkungan Selore A, B, C mulai bekerja untuk menata ulang Gua Santa Maria Fatima Selore A. Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 12 siang, semua umat Roh Kudus Haleluya mulai bersiara menuju Gua. Jam 3 sore mulai misa penutupan bulan Rosario Mei 2024. Misa di Gua Santa Maria Fatima Selore A, pemimpin Roma Yogar, Kor,
Legio Maria Kuria Afi Bintang Laut, Halilulik, Ajuda dan Keamanan Organisasi THS THM. Hari Sabtu tanggal 1 Mei 2024, persiapan misa hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, sapu dan membersihkan gereja, umat lingkungan Lok VB, sapu dan bersihkan Allah, umat lingkungan Talipehan. Dekorasi altar para suster SSPS. Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, misa hari Minggu biasa ke-9, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Misa di pusat paroki, jam 6 pagi misa pertama di pusat paroki. Kor umat lingkungan Patumoko. Ajuda Asrama Putri Paroki. Jam 8 pagi misa kedua di pusat paroki. Pemimpin Pater Yohanes Eduardus SPD, Kor WMK Pusat Paroki, Ajuda Asrama Susteran. Jam 10 pagi misa ketiga di pusat paroki, Kor SD. Jam 8 pagi, Romo Yoga pimpin misa di Kapela Bubuk-Laran. Jam 8 pagi, Frater Rifan pimpin ibadat di Kapela Talipean. Jam 10 pagi, Frater Rifan pimpin ibadat di Kapela Translok. Jam 10 pagi, Romo Yoga pimpin misa di Kapela Berebot. Jam 4 sore, Romo Hendrik pimpin misa di Kapela Talerun. Deru misa sepanjang minggu lalu, Jalan misa hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Dekapan Derma Kota Kumung Rp5.341.500, Derma Kor Rp1.373.000, Derma Intensi Rp1.834.000, Derma Kematian Rp400.000. Total keseluruhan Rp8.948.000. Ketiga, pengumuman lain. Pengumuman ketiga kali untuk menikah Giovanni Patrio Odo dan Carla Octavia Herianti. Pengumuman kedua kali untuk menikah Victorius R. Asa dan Maria Wilhelmina Moro. Barang siapa mengetahui halangan dari pasangan-pasangan ini, mohon disampaikan kepada pastor paroki. 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan kursus persiapan perkawinan Katolik, yaitu pada hari Rabu sampai dengan Minggu tanggal 12 sampai dengan 16 Juni 2024. Kami menghimbau kepada kita semua untuk mengingatkan para calon suami istri supaya segera mendaftarkan diri sepanjang minggu ini. Ucapan terima kasih untuk kor dari Bapak-Bapak dosen predikur, Bapak-Bapak intelijen gereja yang hari ini baru muncul. Jadi mereka ini bukan domba-domba yang hilang, tapi intelijen yang sementara menjalankan tugas khusus di bawah pimpinan Bapak Franciscus Berek. Terima kasih untuk ajuda, lektor, pemasmur, pembaca doa, dirigen, organis, para suster, dan semua pihak lain yang sudah melayani kita. Sekian pengumuman atas perhatiannya disampaikan limpah. Terima kasih. Mari kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian hidupkan perjuangan kita selanjutnya. Mereka semua yang kita doakan, intensi khusus kita dan semua anggota keluarga kita di mana saja mereka berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, predekarisi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan.
Cristiano. Bambino, foto dulu tapi